Malam itu, hujan turun rintik-rintik di desa Sumberrejo. Di ujung desa terbentang kebun karet tua yang sudah puluhan tahun tak pernah benar-benar sepi dari cerita aneh. Warga menyebutnya kebun karet Gunung Lurah, tempat di mana getah pohon menetes seperti air mata dan kabut turun lebih cepat dari tempat lain. Konon, 10 tahun lalu ada seorang penyadap karet bernama Pak Wiryo yang meninggal mendadak di tengah kebun. Ia ditemukan tergeletak di antara deretan pohon. Tubuhnya sudah kaku sebelum sempat dibawa pulang. Karena hujan deras dan jalan becek, proses pemakamannya dilakukan tergesa-gesa. Beberapa orang tua desa berbisik bahwa kain kafannya tidak diikat dengan sempurna. Sejak saat itu, kebun karet berubah. Awal teror. Raka dan dua temannya, Dimas dan Arif, tak pernah percaya cerita hantu. Mereka justru penasaran. Malam Jumat Kliwon, mereka nekat masuk ke kebun untuk membuktikan bahwa kisah pocong itu hanya mitos. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat mereka menyalakan senter dan melangkah masuk. Deretan pohon karet berdiri seperti barisan bayangan kurus. Angin membuat daun-daun berdesir panjang, seolah berbisik. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara seperti sesuatu melompat di atas tanah basah. Paling cuma buah jatuh, bisik Dimas, meski suaranya bergetar. Suara itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Raka menyinari arah suara. Di antara kabut tipis, tampak sosok putih berdiri kaku. Tubuhnya terbungkus kain kusam, bagian kepala terikat. Wajahnya samar, namun matanya kosong dan cekung. Lalu sosok itu melompat. Sekali, dua kali, semakin cepat. Lompatan di antara pohon. Arif menjerit dan berlari. Dimas terpeleset dan senternya jatuh. Cahaya berputar liar di tanah memperlihatkan sosok itu sudah sangat dekat. Raka membeku. Ia bisa melihat jelas kain kafan itu kotor oleh tanah merah kebun. Dari balik lipatan kain terdengar suara lirih seperti orang kesakitan. Buka ikatanku. Seketika angin berhenti, suasana menjadi hening mencekam. Raka teringat cerita orang tua desa. Jika kain kafan tidak dilepas sempurna, arwah akan gentayangan meminta dilepaskan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ujung kain di bagian kepala pocong itu. Bau tanah basah bercampur anyir menyergap. Sosok itu diam, tak lagi melompat. Raka menarik simpulnya. Kain terlepas. Tubuh putih itu roboh perlahan, lalu menghilang menjadi kabut tipis yang tersapu angin. Setelah malam itu, keesokan harinya, warga desa menemukan Raka pingsan di tengah kebun. Sementara Dimas dan Arif sudah lebih dulu pulang dalam keadaan trauma. Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara lompatan di kebun karet Gunung Lurah. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang penyadap baru bersumpah melihat sosok putih berdiri di ujung kebun saat subuh hampir tiba. Bedanya kali ini, kainnya sudah terlepas, dan sosok itu berjalan.